ujian keimanan, kesabaran dalam nikmat dan musibah. Dalam rentang ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengisahkan salah satu fase tergelap dalam sejarah Bani Israel. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan menyaksikan mukjizat demi mukjizat, mereka tetap tergelincir dalam kemaksiatan. Namun, kisah ini bukan semata untuk mengutuk masa lalu, melainkan sebagai pelajaran hidup bagi setiap insan yang mengaku beriman. Bahwa ujian tidak datang dalam bentuk musibah, kadang justru ketika diberi kenikmatan, manusia lebih mudah lupa dan tergelincir. Ayat 51. Ujian saat pemimpin tidak ada. Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 malam, kemudian kamu menjadikan anak sapi. Setelah itu, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Tafsir dan penjelasan. Saat Nabi Musa naik ke Bukit Tur selama 40 malam untuk menerima wahyu, kaumnya yang ditinggalkan justru menyimpang. Mereka membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Menekankan bahwa ini adalah bentuk kemunduran iman yang parah, karena mereka telah menyaksikan langsung keagungan Allah melalui berbagai mukjizat sebelumnya. Imam Fakhruddin menambahkan bahwa ini menunjukkan lemahnya kesabaran dan kecenderungan manusia untuk mencari simbol fisik dalam ibadah. Gus bahaskan bahwa ketiadaan pemimpin rohani atau ulama bisa menyebabkan umat kehilangan arah. Maka, penting untuk menjadikan wahyu sebagai pegangan utama, bukan semata kehadiran sosok. Ustadz Abdul Somad menekankan bahwa godaan terbesar saat pemimpin tidak ada adalah munculnya tokoh-tokoh palsu yang menyesatkan umat. Pelajaran zaman kini, ketika seorang pemimpin atau guru spiritual tidak hadir, banyak manusia yang mencari pegangan baru, bahkan jika itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menggantungkan keimanan hanya pada sosok, tetapi membangun hubungan pribadi dengan Al-Quran dan ilmu yang lurus. Ilustrasi kehidupan modern. Bayangkan seorang mahasiswa yang jauh dari orang tuanya. Ketika tidak ada pengawasan, akankah ia tetap menjaga nilai-nilai agamanya? Disinilah letak ujian sejati. Keimanan sejati terlihat ketika kita tetap teguh meskipun tidak ada yang melihat. Ayat 52. Ampunan di tengah pengkhianatan. Artinya, kemudian kami maafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Tafsir dan penjelasan. Setelah kesalahan besar Bani Israel menyembah anak sapi, Allah tidak langsung mengazab mereka seluruhnya. Sebaliknya, Allah memberikan maaf dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Meskipun hambanya jatuh dalam syirik, jika ia bertaubat, pintu ampunan selalu terbuka. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa ampunan ini adalah bentuk kasih sayang yang tidak disertai balasan duniawi saat itu, tetapi bertujuan agar mereka sadar dan bersyukur atas karunia itu. Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa Allah tidak hanya Maha Pengampun, tapi juga Maha Mendidik. Pengampunan ini adalah bentuk pendidikan ilahiyah agar manusia tahu bahwa kasih sayang Allah tak berbatas. Namun jangan sampai dimanfaatkan untuk terus-menerus berbuat dosa. Menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan konsep taubat kolektif. Kesalahan bisa jadi dilakukan kelompok, tapi tanggung jawab untuk berubah harus dirasakan oleh semua. Pelajaran zaman kini. Seringkali manusia jatuh dalam dosa yang sangat besar, lalu merasa tak pantas lagi kembali kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah lebih luas dari dosa kita, asalkan ada kesungguhan untuk berubah. Ilustrasi kehidupan modern. Seorang pemuda yang pernah terjerumus narkoba, lalu sadar, bertobat, dan memulai hidup baru. Lingkungannya mungkin masih menilainya dari masa lalu, tapi Allah menilainya dari ketulusan niat dan langkah barunya. Kita belajar bahwa masa lalu boleh kelam, tapi masa depan bisa penuh cahaya jika kita kembali kepadanya. Ayat 53. Nikmat wahyu sebagai petunjuk dan rahmat. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab, Taurat dan Furqan agar kamu mendapatkan petunjuk. Tafsir dan penjelasan. Setelah peristiwa pengkhianatan dengan menyembah anak sapi, Allah tidak hanya memberi ampunan, tetapi juga tetap menganugerahkan nikmat terbesar berupa wahyu, Taurat dan Furqan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kitab merujuk pada Taurat secara umum, sedangkan Furqan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil,
yakni kandungan hukum dan nilai-nilai kebenaran yang jelas. Imam Asy-Syaukani menggarisbawahi bahwa pemberian wahyu setelah dosa besar adalah bentuk kemurahan Allah, yang memberi kesempatan umat untuk memperbaiki diri dengan pedoman yang benar. Ustadz Abdul Somad mengaitkan bahwa wahyu adalah anugerah besar yang harus disyukuri, bukan hanya dibaca atau disimpan, tetapi diamalkan. Umat Islam hari ini pun memiliki Al-Quran sebagai Furqan, tapi apakah kita menjadikannya petunjuk hidup? Gus Baha menjelaskan bahwa keberadaan wahyu menjadi bukti bahwa Allah tidak ingin manusia tersesat. Bahkan setelah dosa besar, Allah tetap mendatangi hambanya dengan petunjuk, bukan langsung menutup pintu rahmat. Pelajaran zaman kini, banyak orang merasa jauh dari Allah karena pernah berbuat dosa. Namun ayat ini menunjukkan bahwa justru setelah manusia terjatuh, Allah menghadirkan petunjuk sebagai jalan kembali. Hari ini, petunjuk itu adalah Al-Quran. Tapi seberapa sering kita benar-benar membacanya dengan hati dan menjadikannya penuntun langkah? Ilustrasi kehidupan modern. Bayangkan seseorang yang pernah menjalani hidup gelap, lalu suatu hari menemukan Al-Quran di rak rumahnya yang lama berdebu. Ia mulai membaca, mempelajari, dan hidupnya berubah. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada banyak mu'alaf maupun muslim yang bertobat. Ayat 54, taubat sejati, pengorbanan dan kesungguhan. Artinya, dan ingatlah Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena menjadikan anak sapi sebagai sembahan, maka bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu sendiri. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Maka dia menerima taubatmu. Sungguh dia maha penerima taubat, maha penyayang." Tafsir dan penjelasan. Ayat ini berbicara tentang bentuk taubat yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel setelah mereka terjatuh dalam kesyirikan dengan menyembah anak sapi. Taubat mereka tidak hanya berupa penyesalan, tetapi disertai tindakan konkret yang sangat berat. Sebagian dari mereka harus membunuh yang lain sebagai bentuk pembersihan dari kemaksiatan. Imam At-Tabari menafsirkan bahwa perintah bunuhlah dirimu adalah bentuk hukuman sekaligus penyucian. Orang-orang yang tidak terlibat langsung diminta membunuh mereka yang menyembah anak sapi agar komunitas kembali bersih di hadapan Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menggarisbawahi bahwa bentuk taubat ini sangat berat karena menunjukkan kesungguhan dan nilai seriusnya pelanggaran akidah. Namun dari sinilah letak rahmat Allah, bahwa meski dosa besar dilakukan, jika disertai pengorbanan dan ketulusan, maka pintu ampunan tetap terbuka. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Allah mengajarkan bahwa taubat bukan hanya ungkapan lisan, tapi harus disertai pembuktian. Semakin besar dosanya, semakin dalam usaha kembali yang harus dilakukan. Quraisyham bahwa konteks pembunuhan ini adalah perintah khusus yang berlaku dalam syariat saat itu. Dalam Islam hari ini, bentuk taubat bukan lagi fisik seperti itu, tapi perjuangan melawan hawa nafsu dan mengganti keburukan dengan amal kebaikan. Pelajaran zaman kini, taubat yang benar memerlukan kesungguhan. Tidak cukup hanya dengan menyesal, tapi harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki diri. Bisa jadi itu dengan meninggalkan lingkungan buruk, memutus hubungan dengan sumber maksiat, atau menanggung konsekuensi tertentu. Ilustrasi kehidupan modern. Seseorang yang ingin bertobat dari kehidupan kriminal tak cukup hanya menyesal, tapi harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan meninggalkan dunia lama sepenuhnya. Inilah makna membunuh diri secara spiritual, mematikan ego dan masa lalu demi hidup baru yang diridhai Allah. Ayat 55. Ketika permintaan tak patut membawa azab. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka kamu disambar petir, sedang kamu menyaksikan. Tafsir dan penjelasan. Setelah Allah mengampuni dan memberikan petunjuk, Bani Israel kembali membuat tuntutan yang melampaui batas. Mereka menolak beriman kecuali dapat melihat Allah secara langsung. Ini adalah bentuk keangkuhan dan kedegilan yang sangat nyata. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa permintaan seperti ini adalah bentuk ta'annu, menyulitkan diri sendiri dalam perkara yang sudah jelas. Iman seharusnya berdasarkan kebenaran wahyu, bukan tuntutan visual terhadap zat yang tak bisa dijangkau akal dan panca indera.
menyebut bahwa permintaan ini adalah perwujudan dari hati yang keras, karena mereka sudah melihat banyak mukjizat, namun tetap meminta sesuatu yang bertentangan dengan hakikat iman. Ustadz Abdul Somad bahwa dalam sejarah umat ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan mukjizat, dan ada yang tetap tidak mau tunduk. Ini menjadi pelajaran bahwa keimanan tidak cukup dibangun dari apa yang dilihat, tapi dari hati yang bersih. Dasat Latif, dengan gaya khasnya menyoroti kesombongan kaum ini, sudah lihat laut terbelah musuh tenggelam, masih minta lihat Tuhan. Ini bukan ingin yakin, tapi ngeyel. Pelajaran zaman kini, banyak orang hari ini yang bersikap serupa. Saya mau percaya kalau saya lihat malaikat, atau kalau Tuhan itu ada, buktikan secara ilmiah. Padahal Allah sudah memberi banyak tanda akal, alam, dan wahyu. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, bukan keangkuhan intelektual. Ilustrasi kehidupan modern. Bayangkan seorang pelajar yang menolak percaya nasihat gurunya, kecuali diberi jawaban langsung dari kepala sekolah. Padahal guru sudah diberi amanah dan ilmunya jelas. Sikap seperti ini hanya menunjukkan kesombongan dan keengganan untuk taat. Kesimpulan kajian ayat 51 hingga 55. Dalam rangkaian ayat ini, kita menyaksikan bagaimana Allah menguji keimanan Bani Israel dengan berbagai ujian yang berat. Dari ketiadaan pemimpin, hingga godaan untuk menyembah berhala, dari pengkhianatan dengan anak sapi, hingga keangkuhan yang meminta bukti langsung dari Allah. Namun di balik itu semua, Allah menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya dengan memberi ampunan, petunjuk melalui wahyu, dan kesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Pelajaran utama bagi kita hari ini adalah bahwa keimanan bukan hanya soal menerima nikmat dan kemudahan, tapi juga kesabaran dalam menghadapi ujian dan kesungguhan dalam taubat. Keimanan yang kokoh dibangun dari hubungan pribadi dengan Allah, bukan hanya bergantung pada sosok pemimpin atau tuntutan fisik. Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang benar-benar kembali dengan hati yang tulus dan tindakan nyata. Doa penutup. Ya Allah, berikanlah kami keimanan yang teguh, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan hati yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jauhkan kami dari kesombongan dan keraguan yang membuat kami jauh dari-Mu. Kabulkan taubat kami dan jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu kembali dan memperbaiki diri. Berilah kami pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan amalkanlah petunjuknya dalam kehidupan kami. Ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu yang luas.